Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin ujian tengah semester mengenai materi Word, kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai Excel. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan pengetahuan saya mengenai Excel. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Excelnya, bisa ke Start, kemudian Excel. Setelah aplikasi Excelnya terbuka, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik blank workbook ya. Nah, muncul seperti ini, blank workbook. Seperti biasa, file, home, insert, page layout itu kita sebutnya adalah tab menu. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Itu merupakan kolom. Ini merupakan kolom ke bawah ya. Kalau ke bawah itu kolom, sedangkan 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan baris. Nah, ke samping itu merupakan baris. Nah, di sini pertemuan antara kolom dan baris, maka itu disebut dengan sel. Nah, di sini ada tulisan, ini merupakan namanya name box. Jadi name box ini menunjukkan sel mana yang sedang aktif. Nah, misalkan sekarang sel yang sedang aktif itu adalah sel A1, di mana di kolom A dan di baris 1. Misalkan kita ke sini. Nah, ini kolom sel yang aktif adalah sel C3 di kolom C dan di baris ketiga. Nah, di sini ada formula bar, tempat kita untuk menulis atau mengetik rumus. Nah, di bawah sini ada sheet. Biasanya di Excel di bawah tahun 2016 itu, saat kita membuka Excel, maka munculnya 3 sheet. Tapi untuk Excel di atas 2016 dan Excel 2016 itu hanya muncul 1 sheet. Nah, untuk menambah sheet itu tinggal kita klik aja di sini tanda plus. Kita klik tanda plus di sini. Nah, maka muncul sheet baru. Untuk mengubah nama sheet itu kita tinggal klik kanan, kemudian rename. Nah, kita bisa rename si sheetnya jadi seperti ini. Nah, untuk menghapus si sheetnya ini juga kita bisa klik kanan, kemudian delete. Nah, kembali ke sheet 1. Nah, untuk di Excel ini ada perbedaan penulisan, baik itu simbol mata uang ataupun pemisah argumen antara komputer atau laptop yang menggunakan bahasa dan regionalnya Indonesia dan United Kingdom atau United States itu beda ya. Jadi ini merupakan perbedaannya, bisa dilihat. Misalkan kalau simbol desimal, kalau misalkan PC yang menggunakan bahasa Inggris itu akan pemisahnya titik. Jadi misalkan 200,50 tulisannya 200.50. Sedangkan bahasa Indonesia itu menggunakan koma, 200,50 dan seterusnya, bisa dilihat ya. Ini bisa di screenshot dan bisa kalian pelajarin atau kalian hafal dan jangan dihafal tapi dimengerti dan diingat. Nah, setelah itu kita balik lagi ke Excel. Untuk PC di lab itu semuanya menggunakan bahasa Inggris, jadi pemisah antara argumennya itu menggunakan titik koma. Nah, ini seringkali terjadi kebingungan, misalkan dikasih tugas dari lab
Misalkan di lab biasanya pakai titik koma, sedangkan dipindah ke laptopnya itu rumus dan fungsinya tidak berguna karena ternyata laptop atau PC di rumahnya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk mengubah bahasanya itu kita bisa klik Start, kemudian Control Panel. Nah, di Control Panel itu kita pilih Cloud, Language, and Regional. Setelah itu kita klik lagi Regional and Language. Nah, di sini formatnya bisa kita ubah ke Indonesia. Kalau aku emang komputernya udah pakai bahasa Indonesia, bisa diubah ini bahasanya, bahasa Indonesia. Nah, untuk ini di bawahnya itu akan mengikuti sesuai format yang kita masukkan. Setelah selesai itu kita klik OK. Sini. Nah, kita coba ya, misalkan kita mau nulis angka secara berurutan untuk kolom 1. Misalkan kolom 1 kita mau nulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Data angka atau nomor secara berurutan. Kalau misalkan kita punya data atau mau input data yang beratus-ratus, kalau kayak gini kan atau berpuluhan lah ya, itu akan merepotkan dan tidak efektif gitu. Nah, di sini tuh kalau di Excel ini kan diciptakan untuk memang mempermudah kita dalam proses pengolahan angka atau mengolah angka. Nah, di sini kita bisa tinggal kita blok. Kemudian di ujung blok itu kan ada kotak kecil ini. Nah, kita arahkan ke situ sampai kursornya berubah menjadi plus seperti ini. Tanda plus seperti ini ya. Kemudian di drag. Kemudian kita mau nulis angkanya sampai berapa, misalkan mau nulis sampai 50 atau 70. Nah, ini secara otomatis akan muncul secara berurutan nomornya. Ini bukan, misalkan kita mau pakai NIM, misalkan kita mau pakai NIM 001. Nah, misalkan kita mau pakai NIM, ini juga bisa, NIM bakal muncul. Misalkan kalau kayak gini, kemudian kita drag, itu munculnya angkanya akan sama seperti angka yang kita ketik di awal tadi. Maka dari itu kita harus ketik dulu di bawahnya lanjutannya 17002. Nah, kemudian kita blok. Kita arahkan kursornya ke sini sampai berubah menjadi tanda plus. Nah, itu nanti akan muncul berurutan secara otomatis. Jadi kalau misalkan buat angka itu nggak bisa cuma angka 1 kemudian kita drag ke bawah, nggak bisa, itu bakal munculnya satu semua atau sama. Tapi kita harus tulis dulu lanjutan berikutnya, kemudian kita blok. Ingat, kita blok dari angka 1-nya tadi. Kalau misalkan kita dari angka 2 lagi, dari angka 2 aja kemudian kita tarik, itu hasilnya akan 222 doang gitu, sama aja kayak yang tadi 1 di awal. Jadi kita harus blok dulu, setelah itu baru kita drag ke bawah. Nah, drag ini bisa juga ke samping, juga bisa ya, jadi nggak cuma ke bawah. Kita blok dulu, kemudian kita drag ke samping. Nah, akan muncul secara berurutan. Ini juga berlaku untuk tanggal. Misalkan tanggal 20, kan sekarang tanggal 22 bulan 3 2020. Nah, ini juga bisa kita, kalau untuk tanggal cukup 1 aja, kemudian kita drag ke bawah, itu akan muncul secara berurutan secara otomatis. Ke samping juga
begitu pula ke samping juga. Nah, kalau muncul hashtag-hashtag kayak gini atau pagar-pagar kayak gini, ini berarti kolom kalian kurang lebar buat si teks yang ada di dalam selnya itu. Maka dari itu kita harus perlebar si selnya biar muncul si teks dalam selnya itu. Kita geser sampai dia bisa muncul. Kita gesernya tinggal arahin ke garis ini samping sampai kursornya berubah menjadi ada tanda panah ke kanan dan kiri, kemudian kita klik, kita tahan, kemudian kita drag ke kanan tuh. Berbicara mengenai lebar dari si sel itu, ini juga bisa kita lebar, misalkan ini lebarnya mau kita samain semua nih dari sel D3 sampai sel J3. Itu bisa kita ke format, kemudian kolom wide atau lebar kolom kita masukkan misalkan 20. Nah, itu dia secara otomatis lebarnya sama, besarnya 20 gitu. Nah, lanjut ke ini tadi. Untuk bulan juga kita bisa, ini bisa kita drag juga ke bawah, akan muncul secara otomatis, bisa juga ke samping. Begitu juga dengan misalkan bulannya kita singkat jadi jam. Nah, ini juga bawahnya akan mengikuti, jadi dia akan singkatan juga di bawahnya. Begitu juga hari ya, hari juga bisa kalian silahkan coba di rumah masing-masing. Ketik hari Senin, kemudian di drag ke bawah, di drag ke samping, itu bisa berurutan secara otomatis. Nah, sekarang kita bakal coba ketik. Nah, sekarang kalian coba sama-sama ya ketik seperti ini. Ketik seperti ini. Kalian pasti mungkin ada beberapa orang yang masih bingung gimana sih nih cara biar si selnya nyambung jadi kayak gini. Kalau misalkan ada kayak gini, kalian bikinnya pertama-tama bikinnya, misalkan aku bikin di set 2 ya, data jumlah peserta praktikum, data jumlah peserta praktikum semester genap, semester genap 2019-2020. Kemudian kalian masukin tabelnya, kalian ketik ya ininya, aku copy aja langsung dari sini biar cepat. Coba kalian ketik sama kayak aku gini. Nah, kan bakal kayak gini. Ini misalkan kita ubah ke tengah juga, dia tetap malah aneh, malah ke sana kan, ke pinggir sana, karena ini kita belum merge si selnya. Jadi ini bisa kita merge dengan cara kita blok dulu ya kan, sampai D si tabel di bawahnya, berarti kita cukup sampai kolom D, kemudian kita klik merge dan center, kita pilih merge cross. Nah, seperti ini. Begitu juga yang bawahnya,
yang bawahnya juga kita pakai merge cross, kemudian kita ke tengahin center. Untuk merge and cross ini kita nggak bisa langsung dua, misalkan kita langsung tadi ini langsung di blok 2 kayak gini, kemudian kita pilih merge cross, nah itu juga bisa, itu bisa langsung kita merge across. Nah setelah itu ini kan kurang lebar, kita tinggal lebarin, sesuaiin. Nah kalau yang di sini ini bukan pakai 2 baris ya, ini tetap 1 baris. Misalkan kita ketik jumlah mahasiswa, nah kok Kak ini ke samping sedangkan ini bisa ke bawah. Coba kita buka, ini kasih tabel ya. Nah ini jumlah mahasiswa, sampingnya total mahasiswa. Nah kalau ini kan gak kelihatan tuh, ini bisa sih dilebarin, tapi kan kalau misalkan isinya cuma 20 buat apa gitu, terlalu lebar sih, kurang rapih lah gitu ya si kolomnya. Itu bisa kita buat jadi seperti ini, jadi atas bawah seperti ini. Kita klik dulu si selnya tadi, kemudian kita ke work text, nah bakal dia jadi dua baris tulisannya di dalam satu sel, itu dia jadi 2 baris. Nah ini juga bisa kita work text. Nah, kalau misalkan ini kurang rapi bisa kita geser aja. Nah, coba ya kalian semua ketik seperti ini, dan kalian ininya di merge, ini juga di merge, ini ya pakai work text yang jumlah mahasiswa, total mahasiswa itu pakai work text biar lebih rapi lagi. Nah untuk menghapus tabel itu kalian bisa klik kanan kemudian delete. Delete-nya kalau misalkan shift cell left berarti nanti dia akan bergeser ke kanan. Misalkan kalau di sininya ada, aku cancel dulu ya, misalkan di sininya ada 200 gitu, 2000, kemudian kita blok, kita delete. Kalau misalkan shift cell left berarti angka 2000 ini nanti bakal pindah ke kiri, jadi dia nanti ada di kolom F. Sedangkan shift cell up, nanti kalau misalkan di bawah sini ada tulisan, maka tulisan yang di sini akan naik ke baris 3 gitu. Kalau ini kan kita pakainya shift cell left aja ya. Nah, tuh kan yang tadinya di sini 2000 nya dia pindah jadi ke sini gitu. Nah, coba ya kalian ketik ini. Coba kalian ketik ini. Nah, untuk tugas kemarin kan udah dikasih tugas buat laporan laba rugi, neraca dan lain-lain yang lumayan banyak gitu. Di situ kan sering ada nominal gitu, misalkan di laba rugi ini ada penjualan sebesar 825.760 825.760.000. Nah, kalau kayak gini
kalian ingat ya, kalau di Excel itu kalian jangan ketik pakai si titiknya. Tadi kan aku ketik 825.760.000. Nah, kalau di laptop aku kan ini otomatis dia nanti titiknya bakal hilang sendiri. Tapi kalau misalkan biasanya di PC lab itu dia nggak otomatis merubah type jenis datanya gitu menjadi nominal uang. Biasanya kalau misalkan ada titiknya itu akan terbacanya sebagai teks. Nah, kalau sebagai teks itu berarti nanti tidak bisa dioperasikan. Jadi dia tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangi, pakai rumus juga nanti nggak bakal bisa kehitung karena kan kebacanya sebagai tulisan, bukan sebagai bilangan. Jadi kalian ngetiknya langsung aja, nggak usah pakai titik. 825.760.000 langsung aja. Nah, misalkan kalian mau munculin titiknya, kalian bisa ke sini nih, ada koma, ke koma style kita klik. Nah, itu akan secara otomatis jadi ada titiknya dan tipe datanya berubah menjadi accounting. Misalkan kita misalkan kalau mau munculin rupiah, misalkan kita mau kasih rupiah depannya gitu. Nah, kita bisa langsung ke sini accounting format, hashtag kayak gini berarti kan kurang lebar. Nah, di sini langsung muncul rupiah di depannya secara otomatis. Di sini kan di tipe data ini ada pilihan currency dan accounting. Apa sih bedanya currency dan accounting? Nah, kalau misalkan ini kan kita pakai accounting, coba atasnya kita pakai currency ya. Atasnya kita pakai currency, kita klik. Nah, kayak gini kelihatan kan bedanya. Jadi bedanya hanya di tulisan rupiahnya, tapi ini sama-sama bisa dioperasikan sebagai bilangan, bisa dijumlahkan, bisa ditambahkan, bisa dioperasikan. Nah, sekarang coba kalian ketik nomor handphone. Kan kalian ketik nomor handphone, terus kalian enter. Pasti nolnya itu bakalan hilang. Misalkan 08 nah kalian enter, pasti itu nolnya akan hilang. Kenapa? Karena ini dia ini kan masih general. Biasanya dia kalau general itu kebacanya sebagai number. Jadi ini kebacanya sebagai number. Kebacanya sebagai number tuh, nggak ada nolnya kan. Untuk itu, misalkan kita mau nulis nomor handphone, berarti format yang tepat untuk kita nulis nomor handphone itu apa sih? Format yang tepat itu kita pakai tipe datanya itu yang teks. Jadi kalau teks itu nolnya bakal tetap ada. Nah, kalau misalnya nomor handphone nggak apa-apa dong pakai teks, emang kan karena nomor handphone itu nggak bakalan kita operasikan juga, jadi dia tipe datanya boleh teks. Jadi tadi misalkan, jadi kita ngetik di Excel itu nggak perlu pakai titik. Kalau misalkan pengen pakai titik berarti kita tinggal klik si comma style, itu bakal muncul secara otomatis titiknya. Kemudian kalau misalkan kita mau tambahin rupiah itu berarti tipe datanya di sini kita bisa
ubah pakai currency ataupun pakai accounting, itu rupiahnya akan muncul secara otomatis. Nah, di sini misalkan kita mau pakai persentase 20% gitu, 20%. Ini tipe datanya emang langsung berubah jadi percentage. Bisa juga misalkan kita mau, kalau ini kan repot ya, misalkan 20 harus pakai persen satu-satu, misalkan kita langsung aja blok, terus kita klik ini percentage, kita klik, maka nanti data yang kita masukkan langsung jadi persentase. Kita nggak usah manual satu-satu masukin persentasenya, jadi tinggal kita klik gitu, atau kita masukin data terlebih dahulu, kemudian nanti di blok datanya, maka jadi persentase. Nah, kemudian misalkan datanya desimal kayak gini, maunya yang dimunculkan gitu di belakang koma itu mau satu angka aja, misalkan satu angka aja, berarti kita klik yang di sini decrease decimal. Nah, berarti kita munculnya satu angka aja. Kalau misalkan ini buat satu angka di belakang koma, kita klik yang increase decimal. Untuk dua angka di belakang koma, klik lagi, dan seterusnya. Kita bisa klik sesuai yang dibutuhkan. Kalau misalkan kelebihan ya kita kurangin lagi pakai decrease decimal gitu. Nah, kemarin kan udah sempet dikasih tugas ini ya, penambah rugi, perubahan modal, neraca, dan lain-lain lagi. Masih banyak yang kalian ketik. Nah, karena ini masih pengoperasian secara matematika biasa atau masih penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain, ini bisa kalian coba-coba ya. Ini bisa kalian coba-coba di rumah sendiri. Untuk ini total beban berarti kalian perlu menambahkan si beban di sini. Beban di sini perlu kalian tambahin semua biar menghasilkan total beban. Nah, caranya tuh gimana? Kalau misalkan kita bisa nambahin satu persatu kayak gini. Jangan lupa kalau misalkan kita mau mengoperasikan atau kita mau menulis rumus, itu di depannya harus ditambahin sama dengan kita bisa tambahin kayak gini, beban gaji karyawan ditambah beban listrik, beban air, dan lain-lain. Itu bisa, tapi itu kan cukup merepotkan, apalagi misalkan yang mau ditambahkan itu dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk itu ada rumusnya buat penjumlahan itu. Rumusnya adalah sum. Ini sum atau sum. Klik 2 kali, kemudian kita blok mana saja yang mau dijumlahkan. Nah, sini kan kita mau dari C8 sampai C17 kita jumlahkan, ini kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, maka muncul jumlah dari C8 sampai C17. Nah, buat laba rugi berarti kan penjualan dikurang dengan total beban. Kalau ini kita tinggal pakai matematika biasa, sama dengan penjualan dikurang dengan total beban, maka hasilnya seperti ini.
penjualan dikurang total bebannya, maka ini adalah laba ruginya atau laba dari Madawi Mart. Kemudian kita ke perubahan modal. Nah, di sini ini tanda stripnya itu bukan kita kasih tanda strip manual ya, tapi ini tipe datanya adalah accounting dan ini isinya 0. Jadi isinya 0, jadi secara otomatis dia menjadi strip. Nah gitu. Buat yang bingung, misalkan aku ulang ya di sini. Buat garis bawahnya atau tanda pengurangannya itu kita pakainya underline. Nah, di underline kemudian kita masukin angka 0. Otomatis akan muncul strip seperti ini. Jadi di sini kita dipakai underline atau garis bawah. Kemudian tipe datanya di sini adalah accounting. Dan di sini bukan ditulis strip tapi diisinya adalah 0. Kemudian berubah otomatis menjadi tanda strip. Dan di sini buat laba usaha, rumusnya itu masih kayak biasa laba usaha. Buat ini rumusnya masih biasa, laba usaha dikurang price, berarti sama dengan laba usaha atau modal usaha dikurang dengan laba usaha, kemudian menghasilkan 288 juta. Untuk modal akhir berarti modal awal dikurang ini ya, modal awal dikurang ini. Ini rumusnya juga masih biasa, sama dengan modal usaha dikurang laba min price, maka hasilnya adalah 237 juta. Nah, di neraca juga ini kan belum ada jumlahnya, belum ada. Ini tinggal kalian jumlahin seperti tadi yang udah dicontohin sebelumnya. Tadi kan kalau menjumlahkan banyak kayak gini berarti pakai rumus sum. Itu bisa kalian coba pakai rumus sum. Ini juga bisa kalian coba pakai rumus sum yang tadi. Oke, kali ini untuk pertemuan ini harusnya aku jelasin ini sebelum kalian dikasih tugas nginput data kemarin. Maaf ya karena baru bisa ngejelasinnya sekarang, karena bingung juga sistem pembelajaran online itu kan, kita masih bingung kemarin tuh. Jadi kali ini aku nyampein materi Excelnya. Buat yang kemarin belum selesai ngetiknya, ayo diselesain ngetiknya. Kemudian kalau udah bisa dicoba-coba rumusnya, bisa kalian searching atau nanya ke aku, itu juga boleh via WhatsApp. Misalkan nanti ada yang dibingungin dari video ini ataupun tugas yang kemarin, kalian bisa chat aja langsung ke aku via WhatsApp. Aku bakal jawab sebisa yang aku bisa. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.